Izin. Bentar. Halo, suara saya jelas, Pak? Oh iya, Oke, aman. Lanjut aja, Mas. baik. Fitur unggulan lain dari ADI 7880 adalah kemampuan kalkulasi energi akumulatif secara mandiri di dalam chip, sehingga mikrokontroler STM32 hanya perlu membaca nilai register hasil kalkulasi tanpa harus melakukan komputasi berat secara terpisah. AD7880 juga dilengkapi fungsi deteksi gangguan built-in seperti deteksi saat tegangan, voltage shock, spil tegangan, dan zero crossing detection dapat dikonfigurasi untuk langsung memicu interrupt pada STM32 saat anomali terdeteksi. Mempersingkat waktu respon sistem alarm secara signifikan. Dari data pengukuran yang diperoleh melalui AD7880, sistem dapat menghitung daya aktif power sama dengan tegangan kali arus kali Cosby. Ini adalah rumus sebagai penghitungan antara tegangan dan arus menjadi daya. Untuk setiap titik lampu secara kontinu dan presisi, tren perubahan nilai-nilai parameter ini dalam jangka waktu tertentu menjadi basis utama pendekatan predictive maintenance yang diterapkan dalam penelitian ini. Karena degradasi komponen driver LED dan balas umumnya tercermin dalam penggeseran profil faktor daya dan peningkatan kandungan harmonisa pada sinyal arus yang dapat dideteksi secara dini oleh ADI 7880. Protokol MQTT. MQTT adalah protokol komunikasi berbasis publish and subscribe yang dirancang khusus untuk lingkungan dengan keterbatasan sumber daya komputasi dan bandwidth jaringan. Protokol ini dikembangkan oleh IBM pada tahun 1999 dan kemudian distandarisasi oleh OASIS pada tahun 2014. Arsitektur MQTT terdiri dari tiga komponen, yaitu publisher, mengirim pesan, broker, perantara atau server, subscriber, penerima pesan. Publisher mengirimkan pesan ke broker dengan menyatakan nama topik tertentu, dan broker meneruskan pesan tersebut ke semua subscriber yang sebelumnya telah mendaftarkan diri pada topik yang sama. Pendekatan ini memungkinkan komunikasi satu ke banyak secara efisien tanpa perlu koneksi langsung antara pengirim dan penerima. MQTT mendukung tiga tingkatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Memberikan pesan tanpa konfirmasi paling ringan secara komputasi. QoS 1 memastikan pesan terkirim minimal satu kali dalam mekanisme konfirmasi satu arah. QoS 2 menjamin pesan terkirim dan tepat satu kali melalui mekanisme konfirmasi dua arah yang lebih kompleks dalam aplikasi pemantauan PGU. QoS 1 umumnya menjadi pilihan yang seimbang antara keandalan pengiriman dan efisiensi bandwidth. Dibandingkan protokol HTTP berbasis yang berbasis request response, MQTT memiliki overhead header yang jauh lebih kecil, minimal 2 bit, sehingga lebih efisien dalam pengiriman data bervolume kecil secara periodik yang merupakan pola umum dalam sistem pemantauan berbasis IoT. Predictive maintenance adalah pendekatan pemeliharaan yang menggunakan data kondisi aktual perangkat untuk memprediksi kapan suatu komponen akan mengalami kegagalan, sehingga tindakan pemeliharaan dapat dijadwalkan tepat sebelum kegagalan tersebut terjadi. Berbeda dengan preventive maintenance yang dilakukan berdasarkan jadwal tetap tanpa mempertimbangkan kondisi aktual perangkat. Predictive maintenance secara signifikan mengurangi downtime yang tidak perlu
dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemeliharaan. Dalam konteks lampu PJU, predictive maintenance dapat diterapkan untuk memantau tren konsumsi daya, pergeseran nilai faktor daya, serta pola fluktuasi arus dan tegangan dari waktu ke waktu. Degradasi komponen elektronik pada LED driver misalnya, umumnya ditandai dengan peningkatan konsumsi daya yang tidak proporsional terhadap penurunan intensitas cahaya, serta meningkatnya atau sinyal yang dihasilkan oleh LED driver, ripple atau yang dihasilkan oleh LED driver. Dalam penelitian ini, pendekatan predictive maintenance diimplementasikan melalui analisis data sensor yang terkomputer secara berkala pada platform Samsung. Sistem pendeteksian penyimpangan dari pola konsumsi daya normal menggunakan metode threshold adaptif, di mana menilai ambang batas secara otomatis diperbarui berdasarkan riwayat data setiap titik lampu. Ketika nilai pengukuran melampaui ambang batas yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis menghasilkan alarm dan merekomendasikan tindakan pemeliharaan kepada operator. Platform Samsung Cyclone Asset Management System Online adalah platform manajemen aset PCU berbasis value yang dikembangkan oleh PT Catur Mudi Pratama dan dapat diakses melalui URL app.smansuklo.co.id. Platform ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengelolaan PCU yang heterogen dengan menyediakan termuka terpadu yang mampu mengakomodasi data berbagai merek jenis lampu dalam satu sistem yang seragam. Samsung memiliki 5 fungsi yang menjadi objek evaluasi dalam penelitian ini, yaitu perencanaan sistem yang menyediakan data terstruktur terstruktur dasar, menyusun jadwal pemeliharaan berbasis kondisi lapangan. Kedua, implementasi jadwal operasional secara terpusat melalui antarmuka berbasis web tanpa melakukan interferensi fisik di lapangan. Ketiga, pencatatan dan dokumentasi perbaikan yang memungkinkan penelusuran riwayat kerusakan tiap unit. Keempat, sistem alarm otomatis mendeteksi anomali kondisi lampu dan mengirimkan notifikasi pada tugas terkait secara real time. Kelima, kontrol jarak jauh yang memungkinkan operator mengendalikan operasional secara individual maupun secara massal dari lokasi manapun. Dari sisi arsitektur teknis, Samsung menerima data dari perangkat smart KWH di lapangan melalui protokol MQTT. Memprosesnya pada server SAT dan menampilkan hasilnya melalui antarmuka dashboard yang dapat diakses oleh operator dan pihak manajemen. Desain ini mengikuti pola arsitektur IoT 3 lapis yang umumnya digunakan dalam sistem manajemen infrastruktur modern. Perangkat smart KWH adalah perangkat IoT yang dikembangkan sebagai unit pemroses dari sisi lapangan dalam ekosistem Samsung. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan antarmuka lampu PJU, jembatan antar lampu PJU yang terpasang secara fisik dengan platform Samsung yang beroperasi di sisi server. Secara fungsional, Smart KWH bertugas mengukur parameter kelistrikan lampu, arus, tegangan, daya, dan faktor daya secara kontinu, kemudian mengirimkan data tersebut ke platform Samsung melalui jaringan internet menggunakan protokol MQTT. Komponen utama Smart KWH terdiri dari microcontroller, STM32 sebagai unit pemroses utama, IC Metering Energy ADE7880 sebagai unit pengukur arus dan tegangan presisi tinggi, modul komunikasi jaringan, WiFi, GSM, Narrowband IoT tergantung ketersediaan infrastruktur yang di lokasi pasangan, serta satu daya mengambil energi dari jalur listrik yang sama dengan lampu yang dipantau. ADE 7880 sebagai 7880 terhubung ke STM32 melalui antarmuka SPI yang dan menyediakan data pengukuran parameter kelistrikan secara real time.
Desain modular ini memungkinkan smart KWH untuk dipasang pada titik lampu PC yang sudah ada tanpa memerlukan modifikasi signifikan pada instalasi yang ada. Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data secara otomatis dan meningkatkan kinerja tanpa diprogram. Secara eksplisit untuk setiap tugas dalam konteks pemantauan infrastruktur berbasis IoT, machine learning memainkan peran penting dalam mengotomasi analisis data sensor yang terus mengalir secara real time, menggantikan pendekatan inspeksi manual yang tidak lagi efisien untuk skala besar. Secara umum, pendekatan machine learning diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan karakteristik dari tujuan permodelan. Supervised learning, pembelajaran terawasi. Model dilatih menggunakan dataset berlabel label data yang dimana setiap data memas- masukkan masukan telah memiliki pasangan keluaran yang diketahui. Algoritma mempelajari pemetaan antara fitur masukan dan label keluaran. Kemudian menggunakan pemetaan tersebut untuk memprediksi label pada data baru. Pendekatan ini memerlukan proses anotasi data yang mahal dan memakan waktu serta sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas data berlabel yang tersedia. Unsupervised learning, pembelajaran tanpa pengawasan. Pendekatan ini bekerja pada dataset tanpa label sama sekali. Algoritma menemukan sendiri struktur tersembunyi atau pola alami yang ada di dalam data tanpa panduan dari luar. Paradigma ini sangat relevan konteks deteksi anomali pada sistem pemantauan kelistrikan PCU. Karena pada kondisi nyata di lapangan, data anomali gangguan sangat jarang terjadi dan hampir tidak pernah tersedia dalam bentuk yang sudah terlabeli secara manual. Reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Paradigma ini melibatkan agen yang belajar mengambil keputusan terbaik melalui mekanisme trial and error dengan menerima umpan balik serta penghargaan reward atau hukuman dari lingkungannya. Pendekatan ini lebih banyak diterapkan pada sistem kontrol otomatis dan robotika. Dalam penelitian ini, paradigma unsupervised learning dipilih karena data operasional PJU yang tersedia di platform Samsung tidak memiliki label anomali yang terdiverifikasi sebelumnya. Suatu kondisi yang umum ditemui pada sistem pemantauan infrastruktur publik nyata. 10. Isolation forest. Konsep dasar. Isolation forest adalah algoritma machine learning unsupervised untuk deteksi anomali yang dikenalkan oleh Liu Ting dan Zhao pada tahun 2008. Algoritma ini menggunakan pendekatan secara fundamental fundamental berbeda dari metode konvensional. Alih membangun profil perilaku terlebih dahulu. Isolation forest secara langsung mengisolasi anomali berdasarkan sifat bawaan yang mudah dipisahkan dari kerumunan data normal. Itu bertumpu pada dua observasi statistik mengenai data anomali. Jumlahnya sedikit. Anomali merupakan kejadian langka atau rare dalam keseluruhan dataset. Nilainya ekstrim, anomali memiliki nilai atribut yang sangat berbeda dari mayoritas data normal. Dua karakteristik menyebabkan anomali secara alamiah lebih mudah diisolasi dibandingkan data normal. Data representasi ruang fitur
titik data anomali cenderung berada jauh dari kerumunan titik-titik data normal, sehingga dibutuhkan lebih sedikit partisi untuk mengisolasinya. B. Mekanisme kerja. Algoritma isolation forest bekerja dengan membangun sekumpulan pohon keputusan acak yang disebut isolation trees. I-trees proses pembangunan satu I-trees berlangsung sebagai berikut. Dari keseluruhan dataset, algoritma mengambil sejumlah titik data secara acak melalui proses sampling. Jumlah titik data yang diambil dari ini ditentukan oleh parameter max sample dengan nilai ini default sebesar 256 titik data per pohon. Dari sampel tersebut dipilih secara acak satu fitur dan satu nilai pemisah split value yang berada di antara nilai minimum dan maksimum fitur tersebut. Nomor 3, proses pemisahan ini diulang secara rekursif membagi data menjadi dua cabang, yaitu pada setiap node, sehingga setiap titik data terisolasi sempurna atau keadaan pohon maksimal tercapai. Panjang jalur dari akar pohon menuju titik data tertentu menjadi indikator utama. Titik data yang terisolasi dalam jalur pendek sedikit pemisahan mengindikasikan anomali, sedangkan titik yang data yang membutuhkan jalur panjang untuk diisolasi mengindikasikan data normal. Anomali score untuk untuk mengkuantifikasi tingkat anomali suatu titik data, isolation forest menghitung rata-rata panjang jalur dari titik tersebut di seluruh I-tree yang terbentuk, lalu dinormalisasi menjadi anomali score menggunakan persamaan berikut, di mana EHX adalah rata-rata panjang jalur titik X di seluruh pohon. Hyperparameter utama kinerja isolation forest dikendalikan oleh tiga hyperparameter yang utama dikonfigurasi sesuai karakteristik. Estimator and estimator jumlah I-tree yang dibangun dalam hutan 100-200. Max sampel jumlah sampel untuk membangun setiap I-tree 256 default. Contamination estimasi proporsi data anomali dalam dataset 0,01 sampai 0,05 sesuai domain. Parameter kontaminasi memiliki peran penting karena menentukan ambang batas anomali skor untuk mengklasifikasi sebuah titik data sebagai anomali atau normal. Dalam penelitian ini, nilai contamination yang ditentukan berdasarkan nilai distribusi data historis populasional PJU pada platform Samson. Keunggulan isolation force untuk data kelistrikan IoT. Isolation force dipilih dalam penelitian ini karena memiliki sejumlah karakteristik yang sesuai dengan tantangan deteksi anomali pada data tim series kelistrikan IoT. Tidak memerlukan label unsupervised, algoritma dapat langsung diterapkan pada data operasional PJU yang tersedia tanpa proses atau anotasi manual. Hal ini sangat penting untuk mengingat data gangguan kelistrikan PJU di lapangan hampir tidak pernah tersedia dalam bentuk berlabel. Efisiensi komputasi linear. Kompleksitas waktu pemulihan bersifat linear terhadap ukuran data, yaitu 0 n log n, memungkinkan pemrosesan data sensor yang mengalir dalam jumlah besar secara efisien di lingkungan VBS. Tangguh dalam berdimensi tinggi, berbeda dengan algoritma berbasis jarak seperti local outlier.
outlier factor yang kinerjanya menurunkan pada data berdimensi tinggi. Isolation forest bekerja efektif pada dataset dengan banyak fitur. Hal ini relevan karena dataset dalam penelitian ini memiliki 13 fitur multivarian, tegangan, arus daya, faktor energi, frekuensi yang dievaluasi secara bersamaan. Tidak mengkonsumsi distribusi data tertentu. Isolation forest tidak mensyaratkan data mengikuti distribusi statistik tertentu, misalkan Gaussian. Eh, Kondisi ini tepat untuk data kelistrikan PJU yang cenderung memiliki distribusi tidak simetris akibat ya, variasi beban harian. Deteksi anomali multivarian. Algoritma mampu mendeteksi anomali yang hanya tampak jika beberapa fitur dievaluasi secara bersamaan. Contohnya penurunan tegangan pada satu fase yang disertai pemburukan faktor daya secara simultan dapat menunjukkan gejala awal kerusakan kapasitor relay driver. Namun setiap perubahan tersebut secara individual mungkin masih berada dalam rentan aman. Penelitian ini penelitian sebelumnya Berikut ini adalah uraian beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini meliputi kajian tentang sistem pemantauan PJU yang berbasis IoT, penerapan protokol MVT dalam sistem pemantauan real time serta implementasi predictive maintenance pada infrastruktur perjalanan jalan. Tabel 2.1 referensi penelitian sebelumnya. Referensi Vikarup dari Vikarup Pasami tahun 2025. Hardware-nya menggunakan Arduino Uno, sensornya menggunakan LDR dan CT atau trafo CT dan RTC. Protokol menggunakan Wi-Fi ESP8266. Platform dashboard. Hasil kelebihan deteksi gangguan lampu secara otomatis, monitoring real time via cloud. Untuk yang di 2022 ini menggunakan hardware Arduino, terus sensornya LDR atau LED Dependent Resistor, terus RF transmitter ini menggunakan LoRa, terus protokol menggunakan komunikasi protokol menggunakan Wi-Fi, GSM, GPS. Fitur utama auto on off call notifikasi location reporting, platform web browser, pengiriman ke lokasi menggangguan ke substation tanpa interferensi manual. Untuk yang 2024 ini hardware menggunakan ESP32, terus sensor LDR, CT sensor current, vibration atau sama IR atau infrared. Protokolnya atau komunikasi menggunakan Wi-Fi, real time fault deteksi, real time fault detection, machine learning solution predictive dan location tracking. Platform menggunakan web dan mobile apps. Prediksi solusi perbaikan SML dengan akurasi tinggi. Untuk yang 2025, era et al. Ini 2025 hardware menggunakan SPDC Arduino serta sensornya menggunakan 22 dan reach current dan voltage menggunakan sensor INA226. Protokol menggunakan MQTT. Fitur utama remote monitoring, relay control, dan pembacaan telemetri. Platform menggunakan Grafana, Node-RED, dan mobile apps. Terus selanjutnya di sini ada kelebihan sistem ini biaya rendah berbasis MQTT untuk smart city dan komunitas terbatas sumber daya.
penelitian sekarang yaitu yang menggunakan STM32, terus sensornya menggunakan sensor arus dan tegangan, protokolnya menggunakan MQTT, fitur utama, failure detection, alarm, otomatis, remote control, predictive maintenance, aset, dan manajemen. Platform menggunakan Samsung app.smajiklon.id, pengelolaan lampu PJO terpadu berbasis data responsif dan terstruktur, terukur. Bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di laboratorium pengembangan sistem dan infrastruktur server mandiri, lingkup pengujian fisik perangkat keras serta pemantauan kualitas daya dilakukan di lingkungan fasilitas yang menggunakan jaringan satu. Waktu pelaksanaan penelitian pengambilan data operasional sensor dilakukan bertahap selama tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 10 Juli 2026 mencakup proses perancangan node IoT, konfigurasi arsitektur server sehingga pelatihan model machine learning. Seluruh data menjadi bahan analisis ini bersumber dari platform Samsung yang menerima dan menyimpan data operasional lampu PJ secara real-time dari perangkat smart KWH yang terpasang di lapangan. Penelitian ini tidak dilakukan pada lingkungan simulasi, melainkan langsung pada sistemnya sedang berjalan di lingkup operasional nyata PT Caturmukti Pratama bersama instansi mitra penggunanya. Nomor 2, waktu penelitian. Penelitian dilakukan selama kurang lebih tanggal 1 Mei 2026 sampai 10 Juli 2026. Rentan waktu tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian mulai dari studi pendahuluan sampai pengumpulan data awal, pelaksanaan observasi pada platform Samsung, analisis data hingga penyusunan laporan akhir. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi kuantitatif melalui mekanisme pencatatan otomatis atau data logging secara real-time. Data primer diakuisisi secara langsung dari pembacaan pelipas energi metering IC ADE7880 yang dipasang pada panel distribusi 3 fase perangkat smart KWH. Dataset yang dikumpulkan merupakan data stream series history dengan interval pengiriman berkala tanpa intervensi manual. Parameter dilistrikkan yang diekstraksi dari register IC sensor meliputi 5 fitur multivariat pada fasa T sebagai fasa representatif beban PJU, sebagaimana dirinci pada tabel 3.1. Berikut tegangan dengan parameter VT, terus arus dengan parameter IT, daya aktif ya PWT, faktor daya PFT, dan frekuensi jaringan menggunakan parameter FREQ. Pemilihan 5 fitur multivarian pada fase T ini meliputi memberikan keuntungan sebagai berikut. Representasi beban aktual. Setiap lampu PJU pada praktiknya tersambung pada jalur satu fasa sehingga pemantauan fasa T sebagai fasa representatif sudah mencerminkan kondisi real beban yang di titik tersebut. Deteksi anomali multivariat pada satu fasa kombinasi VT, IT, dan PWT tetap memungkinkan isolation forest deteksi anomali gabungan. Misalnya penurunan tegangan yang diikuti penurunan daya aktif tanpa memerlukan korelasi antar fasa. Info daya faktor secara eksplisit berbeda dari pendekatan implisit. P kali I kali cos pi dan power factor T dimasukkan langsung sebagai fitur tersendiri hingga degradasi komponen nilai driver mencerminkan pada penurunan faktor daya dapat dideteksi lebih sensitif.
Deteksi gangguan sisi supply. Fitur frekuensi jaringan, frekuensi menangkap gangguan pada sisi PLN misalnya sliding atau gangguan pembangkit yang tidak selalu mencermin pada parameter tegangan dan arus semata. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 5 pendekatan yang saling melengkapi, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, observasi, analisis hasil, dan kesimpulan seperti yang ditunjukkan gambar 31. Identifikasi masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh keterbatasan sistem pengelolaan PJO yang konvensional yang masih bersifat manual dan reaktif, sehingga kerusakan baru diketahui setelah terjadi di lapangan. Berdasarkan kursi tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan utama. Tidak adanya sistem pemantauan lampu PJU secara real time yang terintegrasi, pengendalian lampu masih terjalankan secara manual atau terjadwal tanpa pertimbangan kondisi aktual. Tidak tersedianya mekanisme deteksi dini atau predictive maintenance yang terhadap potensi kerusakan berdasarkan data operasional. Data konsumsi energi per titik lampu belum tercatat secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan. Dari identifikasi tersebut muncul kebutuhan untuk membangun sistem smart KW berbasis IoT menggunakan STM32 yang memantau, mengendalikan, dan mendeteksi anomali lampu PJO secara otomatis dan terintegrasi dengan platform Samsung. Studi studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian dengan mengkaji literatur ilmiah yang relevan, mencakup konsep IoT, Internet of Things, spesifikasi teknis mikrokontroler S2, karakteristik IC ADE7800, implementasi protokol MQTT, serta pendekatan prediksi maintenance pada infrastruktur yang publik referensi yang digunakan bersumber dari jurnal ilmiah, proceeding referensi, datasheet komponen, dan standar teknis yang berlaku. Observasi dilakukan secara langsung terhadap platform Samsung dengan mengamati dan mencatat seluruh data operasional yang masuk ke platform tersebut. Data yang diobservasi merupakan data yang dikirim otomatis oleh perangkat smart KW yang dipasang di lapangan menggunakan protokol MQTT sebagai jalur transmisi data ke server. Observasi dilakukan pada beberapa aspek, yaitu data pengukuran arus dan tegangan yang diterima oleh secara real time dari ADE 7880 melalui perangkat smart KWH. Respon sistem alarm otomatis Samsung terhadap anomali terdeteksi sebagai lonjakan arus, tegangan tidak stabil, lampu yang gagal menyala atau menyala sesuai jadwal. Fungsi kendali jarak jauh lampu PJU melalui antarmuka dashboard Samsung. Analisis hasil. Analisis dat- dilakukan terhadap data hasil observasi dan pengujian lapangan, mencakup akurasi pengukuran PI, W, dan power factor. Dibandingkan alat referensi performa komunikasi MQTT dari sisi latensi dan stabilitas koneksi, ketepatan dan waktu respon sistem alarm, serta keandalan fungsi pengendalian jarak jauh. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil miskin menjawab apakah smart berhasil memantau kondisi PJU secara real time dengan akurasi mendamai, mampu melakukan pengendalian jarak jauh dan alarm otomatis secara andal. Bagian ini dapat memuat saran pengembangan ke depan seperti peningkatan akurasi sensor, penambahan sensor analitik berbasis machine learning, dan perluasan integrasi sistem manajemen aset. Alat dan bahan penelitian untuk eh, mengimplementasikan sistem pemantauan dan deteksi anomali ini, instrumen penelitian dibagi menjadi perangkat keras di sisi pemantauan fisik atau EJ,
dan perangkat lunak software di sisi pemrosesan pusat. Bagian hardware mikrokontroler utama buat eh, atau IC mikrokontroler utama menggunakan STM32 F103 berbasis arsitektur ARM Cortex yang bertindak sebagai unit proses utama untuk mengakuisisi data kelistrikan secara tepat dan stabil melalui antarmuka komunikasi serial atau SPI. Sensor kualitas daya. Sisi ADI 7880 yang dirancang khusus untuk mengukur kelistrikan parameter kelistrikan tiga fase yang mendeteksi harmonisa dengan tingkat presisi standar industri. C. Modul komunikasi IoT modul komunikasi modem Quectel EG25G yang disambung ke mikrokontroler STM3103 agar kelistrikan dapat ditransmisikan ke jaringan internet. Infrastruktur server biasanya menggunakan layanan virtual machine, private server, cloud server sebagai infrastruktur komutasi pusat. VPS ini bertugas menangani aliran data sensor yang masuk secara real time, memproses beban komutasi algoritma, machine learning, serta menampung manajemen database secara terpusat tanpa harus bergantung pada perangkat fisik server lokal. B. Bagian perangkat lunak atau software. A. Virtual Private Server atau VPS menyediakan infrastruktur cloud host berbasis sistem operasi Linux Ubuntu yang berfungsi sebagai server pusat menerima, memproses, dan menyimpan file data kelistrikan dari mikrokontroler secara terus-menerus. Aplikasi Samsung perangkat lunak utama yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam penelitian ini, aplikasi ini berfungsi sebagai manajemen data sensor eksekusi eksekusi algoritma cerdas hingga sistem pelaporan teknis. Sistem manajemen kontainer atau Docker digunakan dalam lingkungan VPS untuk membungkus mengisolasi layanan-layanan pendukung seperti database dan broker entity ke dalam kontainer-kontainer terpisah agar kinerja server tetap ringan dan stabil. Bahasa pemrograman library processing, script Python beserta pustaka komputasi ilmiah seperti Pandas, NumPy, scikit-learn yang ditanamkan pada sistem untuk eksekusi komputasi algoritma isolasi forest dalam menyaring data anomali. Framework dashboard antarmuka menggunakan Laravel 11 berbasis PHP yang digunakan untuk menyusun arsitektur web dan visualisasi pada aplikasi Samsung sehingga mampu menampilkan grafik kualitas yang secara real time serta mengirimkan notifikasi peringatan dini kepada pengguna. Konsep penelitian, bagian lampu. Untuk bagian lampu ini ada bagian lampu ini ada lampu PJU beban 3 fasa, terus dibaca oleh ADE 7880 sebagai sensor untuk pembacaan parameter kelistrikan. Terus di sini ada microcontroller, lalu komunikasi ke modem Quectel yang terhubung ke internet. Nah, dari Quectel ini